insan adalah makhluk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita, begitu banyak nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Karena tanpa nikmat iman, banyak orang menggunakan nikmat Allah di jalan maksiat. Ada orang diberi nikmat sehat, tapi nikmat sehatnya dipakai maling, dipakai ya. Jadi mudah-mudahan dengan iman ini adalah kita belajar tentang ibadah apa yang Allah mau. Jadi iman itu bukan sekedar percaya, tapi ilmu tentang ibadah yang Allah mau. Karena nggak semua ibadah yang Allah perintahkan itu memasukkan kita ke dalam surga. Contohnya sholat ya. Sholat itu ibadah yang paling utama. Rasulullah SAW sendiri yang menjemput ke langit, ya, tidak melewati malaikat Jibril. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baik sholatnya, maka akan baik hidupnya. Tapi ternyata ada orang yang sholat tapi tinggal di neraka. Namanya neraka wail. Fawailun lil celaka orang yang sholat. Allah yang sendiri yang berfirman, celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar tentang sholatnya, dia tidak memberikan makan kepada fakir miskin anak yatim. Atau puasa Allah perintahkan kepada kita untuk meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang bertakwa. Tapi kata Nabi SAW, sungguh rugi, sampai 3 kali sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak dapat itu. Jadi karena itu perintah pertama bukan sholat, bukan puasa. Perintah pertama apa bu? Perintah Allah pertama pada kita apa? Ikra. Ikra ini bukan hanya baca. Kalau hanya bacalah, sebenarnya tadarus. Ikra, setelah kita baca, kita dapat ilmu. Sehingga amal kita jadi amal soleh. Kalau kita baca, nggak dapat ilmu, amalnya jadi amal salah. Kan ada yang ahli tahajud, tiap malam tahajud, hidup di zaman Rasulullah SAW. Tapi lisannya suka menyakiti hati tetangganya. Maka kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Jadi bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Perintahnya wa aqimi sholat, bukan ifadu sholat. Nah, kalau kita belajar, kita semangat belajar dengan pertolongan Allah, dengan taufik, kita mampu mengamalkan ilmu yang ada pada kita. Maka kita sampai pada hadis yang berbunyi, banyak sekali perempuan itu mengisi neraka. Rasulullah SAW bersabda, aku diizinkan Allah melihat neraka, dan yang paling banyak isinya perempuan. Di sini yang banyak perempuan, laki-laki cuma Kang Ujang ya, sama santri ya. Ini kebaikan hati Kang Ujang juga nih, silaturahim kita pada pagi hari ini. Dan qadarullah ini yang terpilih. Ya, jadi Kang Ujang sama panitia di sini pada satu hati, cuma 2 orang yang datang gitu ya. Gak apa-apa, daripada 12 orang tapi ngobrol, mendingan 20 orang tapi kita mengamali gitu. Karena bukan banyaknya amal, tapi bagusnya amal, ahsan amal. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Jadi nggak ada yang sia-sia, karena pagi hari ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tertulis di Lauh Mahfuz akan ada pengajian cuma segini gitu. Ya, jadi setelah kita usaha, udah gimana hasilnya tuh kan milik kita. Jadi terus aja usaha, ya jangan fokus kepada hasil. Pada selesai sholat Id, setelah khutbah Rasulullah SAW datang kepada para perempuan, wahai nisa, perbanyak sedekah. Kenapa? Karena aku melihat neraka itu isinya kebanyakan perempuan. Bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak syahadat, bukan juga karena tidak puasa, tapi karena dia kufur nikmat. Dia tidak bersyukur.
Dua dosa besar perempuan itu. Pertama, mulutnya suka melaknat. Ya, kamu tuh kalau nggak anak ibu, suka begitu ke ibu. Di sini sih insya Allah nggak ada ya. Atau kalau bukan karena saya, kamu nggak ikut. Dan suka baperan, suka juniper perempuan. Julid, nyinyir, baper. Biasa tuh kebanyakan perempuan ibu kayak gitu. Mudah-mudahan kita terlindungi, ya, terjaga. Julid, juniper tuh julid. Mulutnya suka julid gitu. Sama suami, sama anak, atau tetangga ya. Kalau suaminya duduk istirahat sejenak aja, dia masih sibuk gitu, langsung punya mulutnya julid. Pak, ya Allah, Pak, emang gak punya mata, Pak. Nah, itu kenapa sih Pak duduk aja di situ? Tahu nggak ya, saya baru anak murah, baru uangnya banyak tuh. Julid gitu. Padahal kalau sebentar dia minta tolong sih, suaminya mau nolongin, Pak. Boleh nggak tolongin? Dia tolongin. Cuma lisan itu kan seperti api yang membakar kayu bakar. Hapus amalannya gara-gara lisan. Ada orang kalau sedekah tapi ngomel. Ada mungkin staf ahli masaknya, atau staf ahli driver, atau staf ahli keamanannya, satpamnya gitu. Tiap bulan, tiap tahun atau 2 tahun sekali melahirkan. Dibantuin sih, nih tolongin. Punya beranak melulu gitu. Ada kan ibu saya dengar mulutnya julid padahal dia ngasih gitu. Ya kalau nggak punya ilmu, nggak ikram, hapus itu amalannya. Seperti tanah yang jatuh ke batu licin, hujan, gelap, bayangin kayak begitu tuh dalam surat Al-Baqarah 24. Dan suka nyinyir. Nanti kalau dibantuin curiga. Kayaknya biasa-biasa nih. Jangan-jangan ada udah wali bakwan bantu ibu. Ayo bilang mau apa? Padahal dia mau berbakti aja sama orang tuanya gitu. Menunjukkan rasa sayang gitu, salah lagi. Itu perempuan juga gitu. Dan apa? Baperan. Baper. Padahal ada loh makhluk yang dulunya taat beribadah. Ya, menjadi makhluk yang terlempar ke neraka jahanam. Adlasa dulu tuh jin yang pandai bersujud kepada Allah 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan kerjanya sujud. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, dia akan menjadi khalifah, baper. Ini anak baru langsung dia akan jadi khalifah. Dia 2000-an tahun sujud. Bukannya masjid loh, di surga. Hafal Quran, tahu hadis, tahu asbabul wurud, tahu asbabul nuzul. Tapi terlempar ke neraka jahanam karena baper terus sombong. Mendingan saya daripada dia. Saya dari api, dia dari tanah. Hati-hati tuh kalau ada yang dengar. Mendingan saya. Nah itu hati-hati tuh kata-kata itu tuh. Takutnya terlempar tuh manusia kepada tempat yang tidak dia inginkan. Mendingan gue deh. Mendingan saya. Aduh hati-hati. Jangan jadi perempuan juniper. Bermohon kepada Allah. Jadi perempuan itu bukan karena nggak suka ngaji. Datang ke pengajian, paling banyak isi pengajian itu perempuan. Banyak banget. Setiap ada kajian disamperin semuanya. Ya suka sholat, bahkan sholat sunnah. Juga puasanya puasa sunnah. Tapi dia kufur nikmat kepada suaminya. Dia melupakan kebaikan suaminya. Dia melupakan kebaikan saudaranya. Jadi dua, mulut suka melaknat dan kurang bisa menghargai, tidak bersyukur kepada kebaikan manusia. Karena barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, ya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mampu bersyukur, justru Allah akan tambah nikmatnya. Jadi ulama mengajarkan kepada kita gimana caranya supaya terlindungi dari penyakit kufur nikmat. Supaya kita bisa bersyukur. Pertama, kata ulama, pandai melihat. Jadi kita tuh melihat kehidupan kita pandai melihat. Kalau soal ibadah-ibadah, lihat ke atas, wah dia lebih soleha, dia lebih banyak hafalannya, dia lebih rajin ke masjid, dia aktivis pengajian, dia tuh sigap dalam menolong kebaikan. Tapi kalau melihat dunia, lihat ke bawah. Kalau kita nggak bisa lihat ke bawah, sulit kita bersyukur.
lihat suami orang kok baik banget ya Allah, pulang ke pasar tuh dipegangin pas belanja. Suami kita sih emang nggak bisa nganterin kita ke pasar, mungkin nggak punya banyak waktu, tapi ngajarin kita baca Quran, menyemangati kita untuk jadi ibu yang terampil. Jadi kita melihat tuh jangan lihat kebaikan orang lain, kebaikan anak lain, itu anak tuh udah ranking, anak ganteng, oh, kakak tuh coba gini hari belum sholat gitu. Anak kita sih sholat, walaupun sholat jam 1. Ada loh, bahkan 5 manusia terbaik, ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam langsung dididik anaknya gak mau beriman kepada Allah. Karena anak ini memang kita inginkan menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati kita. Tapi anak bisa jadi ujian, bisa jadi fitnah. Maka lihat ke bawah, anak saya alhamdulillah sudah sholat. Sebentar lagi sholatnya di masjid, sebentar lagi karena dia laki-laki. Tapi nggak pernah putus asa dari rahmat Allah, terus saja doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Insyaallah kamu tuh jadi permata hati. Kalau sekarang belum, sebentar lagi. Jadi ngeluh. Yang dilihat bukan kekurangannya, tapi fokus pada kelebihannya. Kalau kita nggak bisa mensyukuri nikmat suami kita, ya suami kita sih masa masih setahun 50.000. Cukup nggak? Setahun 50.000. Ibu beliin apa, Bu? Hah? Beliin apa? Beliin pulsa. Ngapain? Jualan. Kalau bisa jualan. Saya nggak bisa jualan. Ngajar. Saya nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ngajar online. Anak saya juga ngajar bahasa Jepang, ngajar TOEFL online karena kerja di kantor. Tapi sebenarnya kepengen jadi guru. Terus ketika dia mau resign, kata bosnya, jangan resign deh. Saya kurangin aja load pekerjaannya, jadi adriosan kerja di perusahaan Jepang. Adriosan nanti bisa ngajar online. Jadi bisa pulang nggak lembur. Jadi ada jalan keluar. Itu ibu yang bersyukur. Kalau kita mau bersyukur, masya Allah, Allah tambah nikmat kita. Yang tadinya sholatnya belang-belang, sekarang udah on time. Terus fotoin masjid di kantor. Nih Ma, aku sekolah sholat Jumat nggak jauh. Jadi mama tenang ya, alhamdulillah. Jangan mikir gini, anak saya 100 juz juga, bayangin. Saya mau bikin rumah tahfiz. Anak nggak ada satupun yang 1 juz. Enggak. Anak saya baca Al-Quran. Anak saya menjaga perasaan saya. Anak saya, masya Allah, punya kebahagiaan sedikit langsung diberikan kepada kita. Doanya apa? Ya Rabb, mudahkan anak-anak yang mencintai Quran. Mudahkan mereka membaca Al-Quran. Mudahkan mereka menghafal Al-Quran. Mudahkan mereka mentadabur Al-Quran. Karena Quran ini bukan hanya diyakini, bukan hanya diimani, bukan hanya dibaca, tapi juga ditadabur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi latazakkaru ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah diturunkan supaya kita mau memikirkan, mentadaburi ayat-ayatnya agar kita menjadi ulul albab. Jadi nyaman, lapang. Kalau kita lapang, tenang, batang otak kita kebuka. Kalau batang otak kita kebuka, sistem limbik kita itu bekerja. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita punya skala prioritas. Kita bisa mengerjakan yang penting daripada yang penting. Yang terpenting dari yang paling penting. Karena ibu-ibu itu semuanya penting ya. Mulai dari bangun sampai tidur, yaitu sibuk di dunia. Paling sibuk di dunia. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Sibuk terus-terus. Tapi nggak pernah menghalangi dia punya kesempatan mencari celah
untuk bersyukur. Ada loh, Bu, jangankan 50.000 setahun, ada loh suami yang ngasih nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin. Kan kalau di pengajian kita suka dengar tanya jawab ya, gimana kalau suami saya begini. Terus kita bersyukur ketika suami kita nggak kayak begitu. Memang suami kita nggak punya harta, mungkin nggak bertahta, nggak punya istana, tapi mampu menjagakan dari panasnya api neraka, dan itu perintah Allah. Coba contoh yang paling viral kan, istri yang pandai bersyukur, punya suami yang zalim sedunia. Siapa Bu? Asia binti Musaib itu Bu, ya Allah, suaminya punya segalanya. Konon katanya ganteng karena kan diselamatkan jasadnya. Punya harta, punya tahta, punya istana, punya wanita. Ibu mau nggak punya suami yang ganteng Bu? Mau. Punya istana kayak lebih besar dari masjid ini nih, mau nggak Bu? Mau. Punya kedudukan, tahta, mau Bu? Jadi jangan malu-malu, mau apa enggak? Tapi namanya Fir'aun. Kan Fir'aun punya segalanya. Cuma nggak punya satu. Nggak punya iman. Jadi kalau dibandingin nih suami kita sama Fir'aun, mendingan mana? Mendingan suami kita. Nggak pernah zalim, suka salah, sama kayak kita. Emang kita nggak pernah salah. Jadi melihat suami kita bukan pada kekurangannya, tapi pada kelebihannya. Masya Allah, suami saya itu orang cerdas, ilmuwan. Saya itu diajarin, saya itu dilindungi, dan tenang. Kalau punya rezeki dikit, pasti bawa oleh-oleh buat kita. Walaupun pesan goreng, tapi itu perhatian. Pernah satu saat kepengen makan pisang goreng. Dulu kami tuh kuliah di Jerman ya Bu, yang pisang goreng nggak ada yang jual di pinggir jalan. Terus tiba-tiba, bukan pisang goreng, pangsit goreng. Terus saya tuh suka olahraga, walaupun musim dingin, olahraganya dalam ruangan gitu. Nah beberapa meter, agak lumayan jauh, ada toko Indonesia, toko Asia. Terus saya pikir, enak juga nih, dingin-dingin makan pangsit goreng. Terus saya beli tuh Bu, paitnya. Pulang-pulang, suami saya bilang gitu, enak juga nih makan pangsit goreng. Kenapa? Kalau orang-orang beriman tuh Bu, ruh-ruhnya tuh seperti pasukan. Walaupun dia ada di balik gunung, dengan kode, dengan morse, tahu itu teman kita. Tapi kalau nggak satu hati, nggak satu frekuensi, walaupun hadap-hadapan, bisa bunuh-bunuh. Itu ruh-ruh orang beriman. Dia seperti pasukan yang kokoh. Jadi dia nggak usah ngomong sama saya Bu. Saya bilang, enak nih makan pangsit goreng. Apa kata dia? Nggak akan kusia-siaan kamu. Sampai dia wafat nggak pernah nyanyain saya. Ya, walaupun kekurangannya banyak. Kalau ada nanya, kekurangan Bapak banyak nggak? Banyak. Sebanyak apa? Sebanyak bintang di langit. Kekurangan. Kok masih mau? Emang punya kelebihan? Punya. Kelebihannya berapa? 1. Tapi kayak matahari. Begitu matahari terbit, bintangnya hilang semua. Itu yang bisa bersyukur. Jadi lihat ciri orang yang bersyukur itu, dia mampu, dia pandai memandang. Kedua, jangan lupa berdoa. Doa. Udah lama doa bertahun-tahun. Ibu tahu nggak Nabi Ibrahim doanya berapa tahun? 70 tahun. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Enggak pernah putus asa dan berdoa. Dikasih karuniakan anak, bukan hanya anak yang saleh, tapi seorang nabi, seorang rasul. Dan kita nggak boleh rabun dekat ya, itu kan nabi. Kita kan perempuan biasa gitu ya. Kita kalau perempuan biasa Bu, kita nggak bakal masuk surga. Kita harus jadi perempuan bertakwa. Bismillah. Karena semua ibadah-ibadah kebanyakan Allah jamu kita untuk meningkatkan derajat. Qiyamul lail, mahkoman mahmudah, Allah berikan kita derajat yang tinggi. Ramadan, la'allakum tattaqun,
supaya kita bertakwa. Udah jangan dilihat ibu, nyesek banget sih. Yang lupa silent jadi grogi kan keluar tuh dia, jadi nggak ngaji deh. Kita tuh refleksnya tuh refleks nggak benar gitu ya. Padahal itu bisa terjadi sama kita loh. Coba rasanya gimana kalau kita dilatih satu pengajian? Nyaman nggak? Coba deh jadi orang yang penuh, yang banyak uzur gitu. Oh dia lupa, jadi nggak ada masalah. Kita dadah, bu, dia diam aja. Kenapa tuh orang? Besok saya nggak ngibur lagi. Padahal dia nggak berkacamata. Saya juga begitu bu. Katanya saya senyum nggak dibalas. Hah kapan? Terus itu waktu hari ini. Ya Allah, kalau nggak balas, ya colek aja gue. Ya Allah, kenapa masalahnya apa nggak balas senyum gue gitu? Emang nggak lihat? Bener-bener nggak lihat. Itu bisa terjadi sama orang lain. Makanya punya 1000 uzur, punya 1000 alasan supaya kita tuh nggak sangka buruk. Ya, jadi berdoa bu. Kebanyakan orang apa ya Allah berikan suami yang soleh gitu kan? Tapi bila dikasih suami yang soleh lupa mensyukuri suami yang soleh. Kepengen punya anak ya Allah berikan rezeki, berikan anak-anak yang soleh. Begitu punya dikasih rezeki, dikasih anak, lupa bersyukur. Kufur nikmat. Jadi bersyukur itu kalau kita bersyukur dengan yang Allah kasih, kita ditambah nikmatnya. Kan sudah kita hafal itu lah insyaAllah ta'ala. Kalau kita nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Jadi bersyukur bukan hanya memuji Allah, tapi menggunakan nikmat di jalan taat. Bersyukur punya suami, jadi belajar jadi istri yang taat, istri yang soleha. Kenapa? Kalau kita bersyukur jadi istri yang punya suami yang soleh, punya suami yang baik, yang nggak zolim, nggak jeduk-jedukin kita. Ada kan yang viral kemarin, dikebukinnya tuh kayak maling, istrinya digebukin kayak gitu tuh bu. Saya lihat tuh videonya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, beruntungnya punya suami kayak suami aku. Bukan memberikan harta dunia, tapi memberikan ketenangan. Dan tenang itu nggak bisa dibeli di toko. Summa anzalnahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Allah yang turunkan ketenangan itu buat rasulnya dan buat orang-orang mukmin. Mau punya uang semana kayak korun gitu, nggak tenang hidupnya. Makanya Allah benamkan. Mau tinggi ilmunya kayak Haman, tapi merasa ini kan karena saya belajar, ini kan karena saya, ini kan karena usaha saya. Nggak bahagia deh. Yang bahagia itu yang dia mampu mensyukuri. Dan dia mensyukuri dengan doa yang diijabah. Jadi doa yang diijabah terus jangan take it for granted gitu. Udah belum kita mensyukuri nikmat punya suami? Suami itu nggak bisa jadi rokok. Anak yang soleh, masya Allah. Belum soleh ya. Kalau anaknya belum soleh ya kita evaluasi. Udah benar jadi ibu belum? Kita kan madrasahnya. Anak-anak itu kan peniru yang sangat ulung, bukan pendengar yang baik. Kalau kita bersyukur, punya suami, Masya Allah. Jadi dia tuh kita istri yang soleha. Kalau istri soleha itu, apa kata Nabi? Kalau dia sholat 5 waktu, nggak disebut sholat sunnahnya, nggak disebut tarawihnya, nggak disebut sholat rawatibnya. Kalau dia mampu menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat, ya, tapi menegakkan sholat. Bedanya mana? Yang satu sholatnya pakai ilmu, yang satu enggak. Ya ayyuhallazina amanu wa la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan deketin sholat sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Walaupun asbabun nuzul turunnya ayat ini untuk pelarangan khamr, diharamkan kita minum minuman keras, tapi para ulama-ulama yang soleh menjelaskan kalau orang sholat tapi dia nggak mau belajar tentang apa yang dia ucapkan, maka dia seperti orang mabuk. Ya karena Allah, ya karena saya orangnya engkau satu-satunya tempat kami minta pertolongan. Tapi kalau punya masalah perginya ke orang nggak pintar dan ke orang nggak normal. Kalau punya masalah yang diingat makhluk, aduh kamu mesti telepon siapa ini gitu. Padahal ketika sholat dia bilang apanya, engkau satu-satunya kami minta pertolongan. Lisannya aja bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha. Tapi dalam kehidupannya Allahnya nggak maha besar.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahnya Maha Besar, masalah dia kecil. Karena Allah tuh kasih kita ujian, nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Kalau makom iman kita masih SD, nggak mungkin dikasih yang SMA. Kalau makom keimanan kita SMA, nggak mungkin dikasih yang doktoral. Sangat berkuasa. Jadi perempuan yang pandai menegakkan, perempuan yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi puasanya menahan, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan hati dari keluh kesah, dari suudzon, dari sangka buruk, apalagi sangka buruk tentang takdir Allah. Kok saya gini ya, saya udah tahajud, kok saya udah puasa, saya udah infak, saya kok begini-begini aja ya. Ya gimana, kamu jawabnya salah. Karena apa? Karena nggak belajar. Nggak mengenal Allah, cuma tahu aja, cuma hafal aja nama-nama Allah yang agung, bahkan pakai nyanyi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Tapi nggak mau belajar menjadi manusia yang Rahman, manusia yang gemar, manusia yang Rahim, manusia yang mau mencintai, yang gemar mencintai. Jadi kita diperintahkan untuk bersifat seperti sifat-sifat Allah. Kalau nggak ikhlas, paksain. Bu, ikhlas, sabar, itu nggak bisa. Kita punya, kita paksakan. Sama kayak kita bangun tahajud. Kan pertama-tama kita paksain kan? Pasang waker, bakal bangunin. Kenapa? Karena kita tidak lahir dalam keadaan soleha. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu madin yuladu ala fitrah. Jadi, ibu mau ikhlas, paksakan. Ketemu kakek-kakek, uang cuma selembar-selembar, paksain. Kenapa? Jangan sampai, jangan-jangan nggak ketemu lagi sama orang. Dan nyesalnya kayak apa? Bayang-bayang terus tuh kakek-kakek, udah tua, mana begini, bawaannya banyak. Kenapa nggak gue tolong? Habis uang cuma selembar-selembarnya, paksain. Tapi nggak ikhlas, nggak apa-apa. Nanti juga ikhlas. Sabar, gitu, sabar. Sabar tuh juga kayak ada mesin giling dalam dada kita. Sama suami, sama anaknya sabar. Nah sabar, paksain. Nanti juga bisa. Kalau kita bisa, jadi terbiasa. Ibu juga mau punya perut six pack, latihannya kan tiap hari. Ya kan? Mau punya badan yang berotot, latihannya berapa tahun. Jadi atlet tuh Bu, punya medali emas itu dari lahir itu. Udah disiapkan orang tuanya. Dari SD. Karena suami saya itu keluarga atlet. Jadi SD itu yang 4 kali udah di Malang semuanya Bu. Dan yang paling tua itu juara SEA Games, Asian Games. Gampang jadi atlet. Kita cuma enak lihat pas udah di panggungnya aja, dapat medali, dapat piala, dapat bonus, dapat hadiah. Coba pengorbanannya nih kayak apa? Paksakan. Bagaimana supaya bisa maksain? Fokus pada janji Allah. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, kita hakul yakin Allah Al-Jabbar, maka kita nggak akan syirik. Hakul yakin Allah Al-Adil, makanya nggak hasut, nggak iri. Kenapa? Allah memberikan keadilan yang paling yang maha adil. Jadi saya tenang. Walaupun hati hancur, air mata bercucur, tapi mulut cuma mengatakan apa yang membuat Allah ridho. Itu kunci, lisan. Karena kalau dalam hati itu belum dicatat sebagai dosa. Misalnya kita dengan suudzon, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Rasulullah SAW sudah dijamin surganya, istighfarnya tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Bayangkan gimana kita yang pendosa, kullu bani Adam, foto pendosa kita. Jadi, minum juga tangan. Buka aqua nih. Kan begini ya? Terus gimana minumnya? Pindahin, beneran. Kalau nggak dipindahin gimana? Ditumpal. Dan ini bukan etika, ini sunnah. Yang pasti banyak hikmah di baliknya. Itu gunanya orang yang belajar, tahu manfaat. Sama ketika kita diuji, dicaci, difitnah, rasanya tuh mampu balas, tapi fokus kepada janji Allah. Kalau kamu sabar, kamu dapat pahala dari dia.
Jadi pahala, dosa tuh nggak abstrak lagi buat kita. Mau ngomongin orang, gosip, gibah. Kalau gosip kan ngomongin yang mungkin fitnah ya. Kalau gibah tuh ngomongin yang benar, Bu. Tuh orang kok hitam banget ya. Emang benar hitam. Itu gibah. Itu orang kok gendut banget ya. Emang benar gendut. Tapi itu, ibu tahu gimana dosanya, kata ulama. Sama seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Bayangkan itu. Kalau kita nggak jaga, nggak punya ilmu, habis tuh pahala. Maka banyak nanti orang ketemu Allah bangkrut ya. Bangkrut, datang dengan pahala sunnah, pahala tawaf, pahala ngaji, diambil sama Allah. Allah kasih kepada orang yang dia gibah, kasih kepada orang yang dia fitnah, dikasih kepada orang yang dia zalim. Itu gara-gara bisa. Jadi kita kalau bersyukur jadi perempuan, Bu, Masya Allah. Cuman sholat 5 waktu, belajar tuh kita sholat, kita ngerti, kita ngomong Allah, Akbar. Ya Rabb, Engkau yang maha besar, masa aku kecil. Iya karena aku dua, ya karena selain kata Allah apa? Ini antara aku dan hambaku. Hambaku berhak apa yang dia minta, tenang. Ya Allah nggak bisa bayar kuliah, nggak bisa bayar listrik. Ya Allah kepengen haji, kepengen umroh. Tiba-tiba pas lagi jualan suami kita jualan es teh, banyak orang mau umrohin dia. Banyak orang mau menyekolahkan anak-anaknya. Datang uang tuh di mejanya ratusan juta, kata dia apa? Seumur hidup saya belum pernah lihat uang sebanyak ini. Mudah bagi Allah, Bu, nggak usah cari kemana-mana. Terus aja usaha. Tawakalnya tuh, Bu, kayak tawakalnya burung. Burung tuh setiap pergi pagi, pulang pagi tuh perutnya kosong, lapar. Pulang perutnya kenyang dan bisa bawa rezeki buat anak-anak. Dan burung nggak punya kulkas. Tapi dia usaha dan tawakalnya hakul yakin kepada Ar-Razzaq, kepada Al-Ghani. Kalau kita yakin kepada Al-Razzaq, nggak bakal bahil kita. Setiap subuh tuh, Bu, setiap pagi, setiap hari ada 2 malaikat datang kepada kita. Yang pertama mendoakan orang-orang yang bersedekah, ditunggu sampai asar tuh, setiap hari. Kedua mendoakan kehancuran bagi yang bakhil. Karena harta itu bukan milik kita, cuma dipinjemin. Ibu paling tahu nggak ibadah apa yang paling Allah cintai? Mencintai, menyayangi, menolong hamba-hamba Allah di muka bumi. Bukan sholat yang banyak. Ya, sholat itu penting, itu tiang-tiang dari agama kita. Tapi kalau di dalam itu nggak ada apa-apa, bisa tinggal di neraka wa na'udzubillah. Jadi cari ilmu bagaimana cara menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota badan. Ya, jangan suka ngotot sama anak, sama suami juga jangan galak-galak. Ya, di tempat pengajian kalau ada orang bawa bayi nangis jangan dilihatin, mas stres. Anak nangis itu semua pada ngeliatin. Terus apa? Yang ketiga, pandai menjaga diri, menjaga kesuciannya, menjaga kemaluannya. Dan keempat, ketika kita nanti insya Allah wafat, suami kita redho, maka kata Nabi SAW, dia boleh masuk surga lewat pintu mana yang dia suka. Gak perlu, ibu gak perlu hafal 30 juz loh. Ibu gak perlu lulus TOEFL untuk masuk surga lewat pintu mana yang kita sukai. Ini Bu, syukur ya kuncinya. Kalau udah syukur, makmur rumah tangga kita, Bu. Kenapa? Wa yarzuqu min haitsu si rezekinya dari sangka-sangka. Kuncinya apa? Cinta sama yang di bumi. Keluarga, orang tua, walaupun orang tua kita galak, ya Allah, kita udah sayang tapi nggak sayang sama kita, sayang sama adik kita, kita bersyukuri. Kita masih punya pintu surga. Ya, bersyukur sama suami, sama anak, Masya Allah. Itu Allah yang dunia yang lain kita. Kita mau apa ya? Mau apa aja, Bu? Mau apa deh, mau makan apa, nanti ada yang ngirimin, ya mau umroh Ramadan. Saya tuh punya grup teman bertujuh ibu-ibu iktikaf, namanya geng iktikaf saya. Setiap tahun tuh ngumpul di masjid di An-Nasr di sektor 5 di Bintaro. Kita bawa-bawaan, nanti bawa ini, ada yang bawa nasi mandi, ada yang bawa kopi, ada yang bawa apa. Tahun lalu kita berazam, insya Allah tahun depan kita etikaf di Masjid Al-Haram.
Insya Allah Bu, pada tanggal 20 Maret. Saya nggak pakai uang, pakai duit. Loh, kok tahu sih? Memang sama, beda. Kalau uang tuh nggak terlalu banyak, kalau duit banyak. Apa duit D-nya? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau bilang aku deket, aku kasih, kamu mau minta apa? Itu yang bilang Allah, bukan suami, bukan bos kita. Tapi mesti dua, fal yastajibu li, ijabah yang Allah mau. Dan waliyu'minu bi, iman kepada Allah tuh apa? Tahu apa yang Allah mau. Punya itu usaha. Ini tuh ikhlas Bu, ikhlas. Belum ikhlas, paksain Bu, paksain. Kalau perlu, pegangnya mulut kita supaya kita nggak jawab. P-nya itu tawakal. Wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepadaku, aku yang cukupi. Kalau juga tahu duit saya berapa Bu, uang saya berapa Bu, kata Allah, mudah bagi Allah. Tiba-tiba ada, Bu, mau nggak collab sama kita? Kalau gimana? Ya, Bu nanti share-share aja di IG ya, sama di TikTok. Oh, oke, baiklah. Gak usah dibayar deh, saya mau ngobrol aja di Makkah. Tapi saya udah gitu banyak nih maunya. Tapi saya nggak mau jauh-jauh Pak. Soalnya saya pengen tiket sampai Suruh. Jadi saya nggak mau hotel yang jauh-jauh yang pakai shuttle bus walaupun bintang 5 tapi jauh dulu. Saya nggak mau. Sama yang deket-deket pintu perempuan. Udah deh di sini mau nggak? Mau. Kuncinya apa? Sayangin yang di bumi. Jadi saya tuh lagi bangun rumah tafis. Rumah tafis ada di nanti akan di koordinir dengan Darut Tauhid Peduli, diwakafkan. Jadi nanti akan jadi rumah belajar mengajar Al-Quran, menghafal Quran, ya kan kita memberikan ke tempat yang layak buat santri-santri nanti penghafal Quran. Jadi santri-santri ini mereka bisa mungkin mereka anak-anak yatim, anak-anak duafa yang kita berikan kesempatan mereka untuk belajar Quran, untuk menghafal Quran. Biasanya santri-santri penghafal Quran tunggu setiap hari menghafal 4 lembar surat. Kalau kita kan membaca ya, biasanya kan setengah juz kita baca. Kalau mereka tuh menghafal, dan itu semua pahalanya untuk orang-orang tuanya yang memberikan, orang-orang tua asuhnya yang memberikan kesempatan mereka untuk bisa belajar menghafal Quran. Ya mereka mendoakan, mereka biasanya Senin Kamis itu puasa, yang begitu puasa nggak pernah tinggal. Nah kalau kita ada uzurnya, mungkin lagi safar, lagi sakit, kita tetap dengan pahala orang-orang yang menghafal Quran. Jadi di sini karena membangun rumah Quran ini tidak 1 hari, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun, kita bisa mencicil Bu, kita bisa jadikan infak subuh kita jadikan infak Jumat berkah bisa. Mau ditayangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ujang Sandiri, perwakilan dari Darut Tauhid Peduli, kantor perwakilan Banten. Kami sejak November tepatnya tahun 2023 diamanahkan oleh Bunda Seiko Bunda Soka 9/173. Ini tanah sudah diwakafkan Bu ya, sudah bersama dengan beliau untuk membangun Baitul Quran. Untuk lokasinya itu ada di Kampung Babakan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dan rencana juga Baitul Quran ini akan dibangun sebanyak 3 lantai. Lantai pertama untuk kegiatan belajar mengajar, kemudian kedua untuk kajian kemusliman dan juga masyarakat umum, dan lantai ketiga untuk asrama. Alhamdulillah setelah perjuangan kurang lebih 12 bulan lamanya, kami sudah berhasil menjadikan tanah wakaf Bunda Seiko itu memiliki akta wakaf, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Jadi bagi ayah bunda yang ingin support untuk pembangunan Baitul Quran ini, kami persilakan melalui Darut Tauhid Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Sinfo. Saya mengajak ayat-ayat para muslim untuk belajar memberikan dukungan moral, materi
April. Karena di sini akan dibangun Baitul Quran dari luar Darul Akhir, yang insya Allah kita memberikan layanan pendidikan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, memberikan manfaat bagi sesama. Dan saya berharap Ayah Bunda mudah-mudahan mendukungnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya itu saya sudah lama bekerja sama dengan Darul Tauhid Peduli bersinergi. Awalnya itu mulai dari di Bandung ya. Terus Salatiga Darul Tauhid itu bikin rumah hafiz Quran, sudah jadi sekarang ya 3 lantai. Jadi menginspirasi saya pengen juga punya rumah hafiz. Pengen dengan niat ini Allah mudahkan anak kita menjadi anak pencinta Quran, yang menghafal Quran, yang mentadabbur dan mengamalkan Quran. Jadi kalau kita ingin punya rumah hafiz sendiri, maka bantu rumah hafiz tempat yang ada untuk kebaikan umat. Jadi saya ingin mengajak Bunda untuk mau memberikan dukungannya, mulai dari material. Tapi nggak sekarang, kalau sekarang ini kan duitnya nggak bawa ya, nggak punya ya, bisa juga nggak punya ya. Karena kemarin ada di Semarang, ada ibu yang maju, punya uang nggak punya, tapi saya kan tukang pijat. Saya punya uang kalau saya pijat, nanti kalau saya kerja, saya infakkan. Jadi infaknya tuh dengan cara mencicil, namanya donasi. Kita berkomitmen sama Allah. Tapi ini bukan hutang, jadi Bunda bisa berdonasi, bernamanya komitmen donasi yang dicicil, yang diangsur selama setahun. Tapi ini bukan hutang. Jadi kalau bulan depan atau minggu depan kita punya keperluan, punya hajat, mau pergi liburan, mau pergi sama anak, bisa kita skip. Jadi nggak setiap bulan. Misalnya Bunda bulan depan bisa, tapi tiba-tiba bulan depan lagi kita wafat, itu juga nggak jadi hutang. Jadi ini bukan hutang, ini murni sedekah yang kita paksakan diri untuk menjadi orang-orang yang punya istiqomah dalam berinfak. Dan ini bisa kita hadiahkan kepada orang tua kita. Karena dengan sedekah ini saya ingin kasih hadiah buat sebut nama orang tua kita pakai bin ya, misalnya Claudia Anung binti PM Usman Muhadi. Jadi kalau saya berinfak untuk orang tua itu saya sebutin namanya, untuk ayah saya, untuk mertua saya, untuk suami. Jadi ini bisa dijadikan wasilah, atau juga bisa buat anak kita yang sedang mondok, anak kita yang sedang merantau. Menjawab dengan sedekah ini, jagalah anak-anak kami, mudahkan mereka dalam menghafal, jauhkan dari kesalahan, kejahatan. Kalau ada orang yang mau gagalin, pokoknya ibu gimana sih doanya gitu ya. Kita bisa berwasilah dengan sedekah ini. Jadi saya ingin mengajak Bunda untuk mau berdonasi setahun, bukan hutang, nggak ada kewajiban apa-apa dan nggak ada ikatan apa-apa. Kalau Bunda mau start juga nggak ada masalah, boleh aja. Tapi kita berazam, itu kita berjanji sama Allah. Ya Rob, saya pengen punya rumah tahfiz Quran, atau ya Rob, saya pengen dengan saya berazam ini saya pengen haji, dan apapun menjadi keinginan kita, Allah akan mengijabah semua keinginan dan hajat kita. Gitu ya Bun ya. Jadi sebelum kita menjawab, ya, ada nggak Bunda yang mau maju ke depan? Jadi saya pengen ada Bunda yang mau maju ke depan supaya berani mengajak kepada amar ma'ruf. Karena biasanya kan kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kita kan nggak pernah tahu ya. Itu sedekah rahasia, sedekah yang istimewa. Tapi kalau sedekah terang-terangan, niat yang untuk mengajak, itu bagus, itu istimewa juga. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika perang Tabuk itu datang ke hadapan Rasulullah dengan bertaruh-taruh emas. Ya, banyak orang yang sudah mulai suzon. Jangan-jangan Abdurrahman bin Auf ini mau show off gitu. Ditanya sama Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya cukup bagi mereka. Dan mereka melihat ini sebuah ketulusan. Jadi jangan takut dibilang ria, karena iblis selalu bikin kita was-was. Alazi wasfisu fi sudurinas. Ya. Minar jin, nanti waras bisa juga dari jenis jin, bisa juga dari jenis manusia, gitu ya. Jadi kita bisa pilihan masalah. Pertanyaannya adalah seperti ini, bagaimana sih kita untuk benar-benar melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, bahwasanya kadang-kadang kita suka lain, contoh kayak minum masih berdiri. Maka mungkin kayak kita misalnya diundang ke gedung itu masih berdiri, karena memang beberapa tempat yang tidak menyediakan bangku yang memang untuk kita tidur. Nah, itu hal-hal kecil. Di rumah itu
itu kadang-kadang juga kita suka lupa nih, ataupun keluarga kita juga kadang-kadang suka lupa untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang memang sebenarnya itu di hati kita karena kita memang sambil belajar ya sudah ingin di keluarga kita tuh mengikuti apa yang sudah diceritakan dan diikuti oleh yang Nabi. Tetapi gimana caranya biar lebih enak gitu kalau kita untuk kita sampaikan kepada keluarga kita yang kadang-kadang sekarang lain seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wattaqallaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Jadi Bun, kalau kita ingin keluarga kita tuh menghidupkan sunnah, mulai dari diri kita. Kalau dari kita udah mulai menyunahkan diri, ya kalau bisa, kalau punya kesempatan dulu. Karena kalau lagi minum jangan, paling nggak kalau nggak bisa duduk jangan sambil jalan. Misalkan di mall itu suka makan gitu ya, nggak dikasih tempat duduk terus sambil jalan. Jadi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, karena teladan itu lebih baik daripada satu nasihat. Kedua, jangan fokus kepada hasil. Saya udah bertahun-tahun ini mencontohkan tapi nggak ada yang ikut. Jangan lihat pada hasil, jangan pada hasil, tapi sangka baik. Beri waktu anak-anak kita, pasangan kita untuk menjadi anak yang soleh. Beri waktu. Dulu waktu kita SD, waktu kita kuliah kan juga belum sesoleh sekarang, ya kan? Kita kan soleh baru-baru aja ya. Jadi kalau anak kita, pasangan kita belum seperti apa kita harapkan, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah kasih pahala kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Allah nggak pernah mewajibkan kita itu berhasil, tapi Allah mewajibkan kita bersungguh-sungguh. Jadi terus aja bersungguh-sungguh. Ya jangan pernah putus asa di rahmat Allah, jangan putus asa. Ya, terus jangan bosan. Kalau udah mulai futur, ya boleh diam sebentar Bu. Boleh diam sebentar. Misalnya udah berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan ngajakin anak sholat, nggak sholat juga, doa aja Bu. Doa aja. Kalau bisa sholatnya di kamar dia, sholat. Jadi dia lihat, nih bisa sholat tuh. Ayo dong bang sholat, tar, terus cium dia, doain dia. Nanti bunda turun, kamu sholat ya nak ya. Tuh bunda keluar, bunda sholat ya, kamu sholat ya. Gitu. Kalau misalnya adik kayak bilang, ini kakak nih nggak sholat nih, belum sholat, kakak kan apa yang sholat? Jadi kita sangka baik gitu Bu. Tuh vibes-nya tuh nular. Lebih nular daripada virus. Jadi bilang, kakak nggak bisa, ntar lagi juga bisa, insya Allah gitu. Tapi benar, kadang-kadang kita juga suka ada orang dan capek gitu sebenarnya. Nah itu kita untuk menyerangi lagi kalau kita belum tahu, tapi kok langsung nggak diikuti gitu. Kenapa lelah? Karena kita fokus pada hasil. Rubah cara melihat tadi gimana bersyukur pertama. Cara memandang. Kedua apa? Doa. Itu dua kunci dahsyat kita bisa bersyukur. Nanti kalau bunda lihat, nggak usah disuruh, nggak usah diminta, anak kita baca Quran sendiri, buka Quran sendiri. Saya tuh waktu anak saya mau kuliah di Jepang, ya Allah senangnya Bun, dapat nggak tuh makanan halal ya? Soalnya tinggal di asrama. Tapi dari kecil kita udah didik, dia kita kenalin dia kepada penciptanya. Apa yang dilakukan Bu? Dia foto tuh di kampusnya ada counter makanan halal, dia foto. Nih mah aku kalau makan di sini, padahal nggak nanya. Dia ngasih tahu. Dia tahu kok standarnya Bu. Cuman butuh waktu supaya nggak lelah. Jadi pertama, pandai memandang supaya nggak lelah. Kedua, fokus pada janji Allah. Karena mendidik anak untuk ngajak sholat itu bukannya bersabar, fastabir, lebih banyak sabar. Karena hadiahnya surga tapi dicantik. Jadi fokus pada janji Allah, jangan fokus pada usaha kita. Kalau lelah, berhenti sejenak. Ibu tuh mesti punya me time. Ya Bu, ibu punya me time nggak Bu? Ya,
Ya ngapain? Kalau saya tuh kalau lari pagi naik sepeda, saya goeser. Punya teman-teman naik sepeda bareng-bareng, ya, atau ke trekking atau hiking naik gunung bareng, ibu-ibu semuanya. Atau juga ada bapaknya yang menjaga kesehatan kita, keselamatan kita. Jadi cari suasana yang berubah, suasana rumah gitu Bu ya. Jalan pagi sama teman misalnya. Keluar dari rumah, ya 1-2 jam keluar dari aktivitas, nggak punya waktu, harus punya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling sibuk di dunia, tetap olahraga kok. Dan pada pagi hari mau bunda kita mau Aisyah, ya Bun ya, itu 3 kunci. Mudah-mudahan ya melapangkan hati yang murah. Bismillah. Baik, mungkin terakhir ada yang bertanya? Ya Bunda, silakan Bunda. Bisa diestafetkan itu mic-nya. Oh ada. Assalamualaikum Bu, nama saya Ibu Eni dari Jepang. Mau tanya, itu kalau seseorang memutuskan tali silaturahmi, terus saya agak sedikit sonjol, gimana Bu? Itu aja. Kalau orang yang memutus silaturahim itu bukannya dosa kita Ibu, itu hak dia. Tentu saja kita sedih, tentu saja hati resah. Tapi satu, bukan kita yang mutusin, Ibu ya, bukan kita yang jahatin. Kalau kita dijahatin orang itu nggak bahaya Bu. Yang bahaya kalau kita yang jahatin orang. Diputusin silaturahim, emang sedih, ya apalagi sama saudara. Yang tadinya bisa guyonan, bisa bareng-bareng, guyuban, sekarang nggak guyub lagi. Itu ada hikmah di balik itu. Kita harus pandai membaca, harus pandai melihat. Kenapa ya kok dia sama saya begini? Oh, untuk saya belajar sabar. Kok dia nggak mau ya saya kirim makanan? Oh, Allah pengen memberikan pahala langsung kepada kita. Pokoknya cari fokus kepada apa yang Allah janjikan. Jadi Bu, kalau sonjol, sedikit sonjol nggak boleh ya? Nggak boleh. Seuzon itu setakannya dosa. Suratnya berapa? Surat 49. Ya, jangan suka sangka buruk karena apa? Setengahnya itu dosa dari sangka buruk, bayangkan. Makanya kan Al-Habis menahan dari keluh kesah, dari sangka buruk. Ibu harus cari 1000 alasan kenapa ya dia mutusin silaturahim. Mungkin sayanya kali cerewet, mungkin saya nggak sabaran kali. Cari kita, bukannya dia. Apa Bu? Keras kepala. Siapa? Yang keras kepala siapa? Ya itu bahaya. Ya, karena nggak ada yang maksa. Itu mau keras kepala atau mau lemah kepala nggak ada yang maksa. Itu Allah kasih kebebasan memilih. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jika engkau ingin iman, artinya kita patuh sama perintah Allah, nggak boleh keras kepala. Hendaknya engkau beriman. Tapi kalau kalian ingin kufur, ingin kafir, kata Allah, biarlah kamu kafir. Jadi Allah nggak maksa kita untuk nggak keras kepala. Cuman ada konsekuensi, ada balasan. Yang mau bersabar ini pahalanya, hadiahnya. Yang keras kepala ini pahalanya. Monggo tinggal dipilih. Saya mau yang ini, yang bagus enggak? Jalannya susah Bu. Karena surga itu tinggi, tempatnya mulia, mesti nanjak. Kalau neraka itu tempatnya di bawah, gampang tinggal melorot. Jadi mesti dipaksakan. Kalau kita mau menikah tuh susah Bu, manjat, bisa jatuh lagi. Dan yang gerogotin kita tuh Bu, itu setan, iblis, hawa nafsu. Udah jangan, biarin. Biasaan tuh orang, biarin aja Bu. Itu ada siwas visu-visu lemas. Yang maju-maju juga kenapa saya paksa? Karena malu, takut dibilang ria, takut dibilang soalin. Itu albis iblis. Supaya apa? Supaya kita nggak ngajak orang dengan kebaikan. Lo mau soleh sendiri, jangan ngajak gitu. Padahal kewajiban kita, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Saling ingat tentang kasih sayang. Caranya Rasulullah sudah contohkan, para sahabat sudah amalkan. Terus nggak bisa bentak kan Nabi, bukan sahabat Nabi, emang bukan. Tapi kan kita nggak pernah jadi perempuan bertakwa. Bertakwa itu apa? Allazina yunfiquna fis saraa wad dharra.
Wal ghaziminal ghaiz wal afinan aninas. Yang pertama tuh Bu, dia berinfak bukan hanya di waktu lapang tapi juga di waktu sempit. Kedua, dia menahan marah. La targhab wal tarjana kata Nabi. Jangan marah, tempatmu di surga. Kalau mau masuk surga, jangan marah kata Nabi. Soalnya yang ketiga apa? Maafin, bukan lupain. Makanya jangan ingat-ingat manusia tuh omongannya, kelakuannya. Zikrun nas itu udah penyakit. Obatnya apa? Zikrullah. Jadi kalau udah punya hati panas, kesel, itu banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena musibah yang datang kepada kita itu karena dosa kita, bukan kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Semoga bermanfaat ya Bun ya. Baik, Bunda jazakumullah khairan, makasih banyak. Wabil khusus kepada bunda-bunda yang sudah mau maju ke depan, saya paksa ke depan untuk belajar beramal ma'ruf ya Bu. Ketika perang Tabuk tuh Bu, masih ada ya, belum pulang kan. Jadi pada waktu perang Tabuk tuh Bu, Tabuk tuh sama Madinah jauh. Itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu maju ke depan Bu. Sedekahnya di hadapan orang, bukan untuk riya, tapi untuk menyemangati. Ya, jadi jangan takut kalau kita berbuat baik, takut sama Allah aja. Ya, kalau yang kita lurus, biarpun iblis bikin kita was-was, bismillah. Nanti dia akan lelah menggoda kita. Ya, tapi nggak akan berhenti walaupun benar. Ya sampai akhir zaman tuh dia nggak akan lelah. Karena iblis nggak ada yang pensiun. Ya, yang goda kakek moyang kita tuh sampai sekarang masih hidup. Masih hidup sekarang. Jadi siapa-siapa yang bisa berperang, ya minta pertolongan Allah. Latihannya gimana? Dua tadi Bu, latihan pertama pandai kalian. Pandai kalau dunia lihat ke bawah, kalau akhirat lihat ke atas, surga tinggi. Kedua, berdoa. Kita tuh Bu bisa sabar, bisa ikhlas karena ditolong sama Allah. Kalau nggak ditolong sama Allah, Bu kesel. Kalau ditolong sama Allah banyak balas. Ada lebih apa? Kalau nggak balas, balasannya surga. Ada tuh Bu, ibu-ibu curhat sama saya, udah kesel, Bu kesel. Gimana? Udah pernah sama ibu, udah pernah sama orang gitu. Bener nggak kayak gitu? Boleh kan? Jawabnya apa? Langsung dia. Ibu juga mesti gitu, masih ngajak orang yang saya juga ada masalah. Saya pikir, itu tipis. Kalau kita nggak punya salah, amal negara kita nggak datang aja, Bu. Nggak datang aja. Harus ngajar. Yang ngajar, orang kasih hadiah. Ngajak doang padahal. Tapi kalau amal lu harus kita amalin. Kalau nggak kamu lemah tapi murka pada orang yang ngajak tapi dia ngomong tapi dia ngomong. Ya kalau makhluk kita amalkan, guna itu aja, ya supaya kita bisa mengajak orang kepada kebaikan. Jadi semoga bermanfaat ya sih Bu. Dua kunci ini ya kita amalkan, minta pertolongan Allah agar kita bisa amalin karena semangat ngaji Bu bukan semangat datang tapi semangat juga ngamalin. Karena banyak pengajian, tapi kalau cuma dengar, iya sih mangut-mangut, iya benar-benar. Terus dari itu nggak kita amal, itu nggak jadi amal. Dan mudah-mudahan Allah kita untuk bisa beramal apa yang disampaikan. Dan kalau ada kesalahan, karena yang paling banyak, kamu pasti paling banyak salah ya. Ibu kan minta maaf ya Bu. Bu, nah gitu dong. Saya tuh berharap akan maafnya Ibu, karena nanti kita semua akan diaudit Bu, kita dihisab. Mudah-mudahan nanti jemaah, teman-teman, saudara nggak ada yang komplain dengan apa yang saya sampaikan dan mau memaafkan semua kesalahan dan hilafnya saya. Dan kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mami ya bunda-bunda, kita ketemu lagi. Bismillah, tetap tenang ya Bunda. Dan nanti bunda-bunda yang belum dicatat, yang tadi sudah maju bisa datang ke